Sepertinya Gus Nur ya tak bisa menyembunyikan situasi dalam rumah tahanan, kemudian dia pun berkirim surat kepada kuasa hukum untuk kemudian dibacakan dan disampaikan kepada publik bahwa dia kemudian curhat kepada hakim agar proses persidangan itu dilakukan secara offline bukan online ya, sebagai bentuk agar Gus Nur ini bisa dihadirkan secara langsung. Rutan tahanan Polda saya diisolasi di sel dengan pintu tertutup 2 lapis, diputus dengan dunia luar, bahkan diputus dengan keluarga, bahkan dilarang telepon dengan anak istri, bahkan sekedar membela voice note dari anak, membalas voice note dari anak saya saja itu juga dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini akan mengupas bagaimana berita terkait dengan Gus Nur ya. Setelah kemarin itu adalah sidang perdana daripada Gus Nur dan Bambang Trimulyono terkait dengan ya mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga melakukan tindak pidana penodaan agama. Tetapi tentu kita semua berharap ya dan ingin mengetahui seperti apa situasi dan kondisinya Gus Nur saat ini setelah beberapa minggu atau mungkin 1 bulan lebih beliau ditahan di rumah tahanan. Publik mungkin ingin mengetahui bagaimana kondisi Gus Nur ya, seperti apa harapan-harapan Gus Nur ya ketika dalam berbagai ya kesempatan kuasa hukum menyampaikan akan ya agar proses hukum ini betul-betul bisa berjalan cepat dan Gus Nur bisa dihadirkan. Ada hal yang menarik dari Gus Nur di mana menjelang sidang perdana ternyata beliau pun berkirim surat. Seperti apa isi surat itu ternyata begitu membuat kita ini kemudian merasa prihatin, merasa sedih jika kemudian mendengar isi daripada surat yang dikirim oleh Gus Nur yang dibacakan oleh kuasa hukum ya di depan para simpatisan dan keluarga Gus Nur ya. Kita akan coba simak seperti apa ya isi daripada surat yang dikirim oleh Gus Nur ini. Kan kepada jaksa, hakim dan terutama adalah terdakwa. Kalau memang terdakwa mengharapkan offline baru online baru. Dan ini saya membacakan surat yang ditulis oleh terdakwa Gus Nur, yaitu saya baca ya. Saya menolak sidang online. Sejak awal saya rutan tahanan Polda saya diisolasi di sel dengan pintu tertutup 2 lapis, diputus dengan dunia luar, bahkan diputus dengan keluarga, bahkan dilarang telepon dengan anak istri, bahkan sekedar membela voice note dari anak, membalas voice note dari anak saya saja itu juga dilarang, padahal saya belum tentu bersalah dan belum divonis bersalah. Bahkan kemudian saya dipindah di kamar yang sempit bercampur dengan teman-teman tahanan narkoba, tidur berdesakan, bahkan sekedar untuk meluruskan kaki saja saya tidak bisa atau tidak cukup karena terlalu sempit. Dan sekarang ada wacana sidang online alias tidak menghadirkan saya di sidang. Semoga pikiran saya salah. Demi Allah saya menolak sidang online karena itu sangat-sangat tidak adil bagi saya. Yang saya hormati dan saya muliakan sekaligus tempat terakhir saya mencari keadilan. Mohon dengan hormat jangan ada sidang online apapun alasannya dan hadirkan saya secara langsung di ruang sidang. Semoga yang mulia Bapak jaksa dan para hakim senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Rutan Polda 16/12/2022 Gus Nur. Itu surat yang dibuat oleh Gus Nur langsung dan minta untuk disampaikan ke publik agar tahu bahwa Gus Nur hanya menginginkan sidang secara offline. Begitu. Cukup dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat jelas ya dan terang bagaimana ya isi daripada surat yang dikirim oleh Gus Nur kepada para kuasa hukum menjelang sidang perdana ya Gus Nur dan Bang Bantri. Dan sebagaimana kita dengar secara bersama, ternyata bahwa situasi yang dialami oleh Gus Nur ini ya betul-betul begitu menyedihkan. Bagaimana dia kemudian itu tidak diberi ya ruang untuk kemudian mengakses dunia luar. Jangankan untuk bertemu dengan keluarga, menelpon saja dan ditelepon saja itu tidak ada waktu dan tidak bisa. Untuk menjawab saja voice note daripada keluarga anak juga itu tidak bisa. Hingga hal yang kemudian paling ya menyedihkan lagi ketika beliau dipindahkan ya dalam satu sel ya, dalam satu ruangan ya, yang mana selnya ini juga itu ya terdiri dari 2 pintu ya yang tertutup, kemudian ruangannya juga yang begitu sempit. Bahkan dia ini kemudian digabungkan ya bersama-sama dengan para tahanan-tahanan ya narkoba yang begitu sempit ya, bahkan menurutnya untuk sekedar ya meluruskan kaki saja itu dia tidak bisa. Bisa dibayangkan bagaimana situasi dalam sebuah ruangan ya yang begitu sempit, banyak orang ya, bisa dibayangkan kalau ini adalah sebuah tahanan bagaimana situasinya, kondisinya, dan tentu panasnya ya dalam ruangan itu karena orang berdesak-desakan ya. Dan itulah yang disampaikan oleh Gus Nur kepada kuasa hukum dan berharap ya agar sidang itu dilakukan secara offline atau secara langsung ya, dan dia ya curhat kepada Bapak Hakim dan berharap kepada Bapak Hakim sebagai ya tempat untuk kemudian mencari keadilan agar proses ya persidangan ya yang akan dijalani oleh Gus Nur itu dilakukan secara offline bukan secara online, agar Gus Nur itu kemudian bisa hadir secara langsung di persidangan. Itulah situasi dan ya keadaan yang terjadi pada diri Gus Nur yang dialaminya, yang kemudian disampaikan lewat sepucuk surat kepada para kuasa hukum untuk dibacakan kepada publik. Tentu kita semua ya melihat bahwa memang ya peristiwa ini adalah peristiwa yang diharapkan segera ya kemudian diproses ya, dan kita berharap bagaimana pengadilan nanti ini akan bisa memutus ya dan memberikan keadilan terhadap ya setiap pelanggaran sesuai dengan porsinya, bahwa siapapun yang melanggar ya tentu harus dihukum ya, tidak boleh pandang bulu ya, semua warga negara itu sama di depan hukum ya. Jadi kita berharap ya semoga ini cepat clear dan ada putusan ya yang memberi kepastian hukum terhadap ya setiap orang yang kemudian didakwa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.